Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusdur Hardianto, mahasiswa Universitas Siber Asia, Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama ada model bisnis. Model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Model bisnis yang kita bahas kali ini yaitu bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model Canvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Di slide berikut terdapat fungsi dan elemen bisnis model Canvas. Fungsi dari bisnis model Canvas yaitu untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, memungkinkan Anda atau kita untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang terakhir, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Berikut elemen dari bisnis model Canvas. Elemen bisnis model Canvas ada 9. Yang pertama ada customer segments, yang kedua ada value proposition, yang ketiga channels, yang keempat ada revenue streams, yang kelima key resource, yang keenam customer relationship, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partnership, yang terakhir cost structure. Di slide selanjutnya ada penjelasan dari setiap elemen. Yang pertama, customer segments. Customer segment adalah praktik membagi basis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa dengan cara tertentu, seperti usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan berbelanja. Contohnya, yakni memberikan promo gajian untuk pekerja. Yang kedua, ada value proposition, sebuah pemikiran mengenai produk seperti apa yang akan dijual kepada pelanggan, serta produk seperti apa yang bisa menjawab kebutuhan pelanggan, layanan seperti apa yang bisa perusahaan berikan kepada pelanggan, dan terakhir nilai atau manfaat apa yang perusahaan inginkan untuk pelanggan rasakan. Contohnya, kursi lipat portable untuk kegiatan outdoor, yang mana kursi ini memiliki nilai tambah, yakni mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga, channel merupakan sarana komunikasi dengan pelanggan. Penggunaan channel yang sesuai dengan target audiens yang dituju. Ada dua tipe channel, yakni owned channel yang berupa website, akun sosial media, resmi, serta toko resmi. Kemudian ada partner channel yang berupa retail, wholesale, distribution, dan lain-lain. Selanjutnya ada revenue streams. Elemen ini berisi bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Apakah dari pelanggan yang hanya satu kali memberi produk atau dari pelanggan yang terus membeli produk. Selain dari penjualan, juga bisa mendapatkan sumber pendapatan dari aset yang perusahaan jual, misalnya saham. Selanjutnya ada key resource.
sumber daya yang dimiliki, dan daftar sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam membangun bisnis. Sumber daya dapat berupa tenaga kerja dari karyawan, atau modal dari tabungan dan pinjaman bank, ataupun dalam bentuk lain seperti hak cipta, atau perlu dalam pembukaan toko baru, serta membeli atau menyewa mesin, yang mana sebagai bentuk investasi. Kemudian ada customer relationship. Hubungan pelanggan atau customer relationship adalah hal yang perlu dibangun dalam sebuah bisnis. Hubungan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu personal assistant, berinteraksi dengan pelanggan secara langsung untuk membantu mereka menemukan produk yang tepat bagi kebutuhan mereka. Yang kedua, dedicated personal assistant. Setiap pelanggan memiliki personal assistant masing-masing. Kemudian self-service, tidak memiliki hubungan dengan pelanggan, tetapi memberikan pelayanan yang mereka butuhkan. Communities, membuat komunitas untuk para pelanggan bisa berkomunikasi, berdiskusi, dan membantu satu sama lain mengenai produk yang dijual. Kemudian ada key activities, yakni tindakan atau aktivitas apa yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan bisnis. Misalnya melakukan desain produk dan kemasan, terus kemudian bagaimana proses pengiriman barang atau kegiatan pengambilan kesalahan barang. Key partnership merupakan hal yang berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis. Kemudian ada cost struktur, mengidentifikasi semua biaya pemasukan dan pengeluaran dari operasional bisnis. Pencatatan seluruh biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel yang perlu dikeluarkan. Lalu menentukan harga jual, apakah sudah sesuai dengan biaya pengeluaran. Berikut adalah bagan bisnis model kanvas oleh perusahaan Shopee. Di dalam yang pertama, yakni ada value proposition. Value proposition di dalamnya terdapat fintech terbesar di Asia Tenggara, multi layanan, aplikasi ramah pengguna, fair price, pembayaran cashless. Kemudian customer segment, pengguna internet, pengguna smartphone, cinta belanja online, dan sebagainya. Di dalam bagian ini, yakni berhubungan menjadi satu untuk berjalannya suatu bisnis. Contoh studi kasus bisnis model kanvas Shopee. Shopee merupakan e-commerce yang diluncurkan pada tahun 2015 di 7 pasar di berbagai wilayah: Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina, serta merupakan salah satu e-commerce yang paling banyak dikunjungi. Dalam data box 2022 mengatakan bahwa Shopee merupakan e-commerce dengan kunjungan terbanyak di Indonesia per Agustus 2022, yaitu sebanyak 190,7 juta pengunjung di Indonesia. Penjelasan tentang elemen bisnis model kanvas Shopee. Customer segments. Segmen dari pelanggan adalah tentunya orang-orang yang memiliki perangkat untuk mengakses Shopee. Shopee merupakan platform jual beli online yang banyak digunakan orang-orang untuk membeli maupun menjual produknya. Tentunya hal ini bisa membuat penjual dan pembeli dapat berinteraksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Yang kedua ada value proposition. Keunggulan yang dimiliki Shopee adalah platform yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli agar bisa saling berinteraksi dan melakukan tindakan jual beli. Tentunya dengan kemudahan pada fiturnya juga dan banyak vouchernya yang membuat orang tertarik untuk menggunakan Shopee. Channels, prasarana yang digunakan Shopee untuk menyampaikan bisnisnya adalah dengan menggunakan media sosial yang digunakan oleh orang-orang zaman sekarang ini seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Tidak hanya melakukan promosi melalui media sosial, tetapi juga melalui iklan di TV, YouTube, dan media lainnya.
Yang keempat ada customer relationship. Hal ini merupakan hubungan yang dilakukan Shopee untuk membuat pelanggan merasa betah dan nyaman di Shopee. Adalah dengan mengadakan beberapa voucher atau promo, event pada tanggal-tanggal tertentu yang membuat pelanggan bisa menikmati diskon, voucher gratis ongkir, dan tentunya dengan pelayanan yang baik. Yang kelima, revenue streams. Shopee mendapatkan penghasilan dari berbagai macam hal, yaitu dari biaya admin dan mengirimkan produk penjual, jasa kirim, dan dari partnership dengan brand terkenal. Dengan adanya hal ini bisa membuat Shopee terus berkembang. Yang keenam, key resource. Hal ini merupakan sumber daya yang diperlukan agar bisnis Shopee ini berhasil, yaitu dengan adanya tenaga kerja seperti programmer website, orang marketing, dan lainnya. Tentunya juga membutuhkan hardware yang biasa disebut laptop, komputer, smartphone untuk melakukan tugas-tugas karyawan. Yang ketujuh ada key activities. Kegiatan utama yang mungkin dilakukan Shopee adalah mulai dari pembuatan website, kemudian melakukan promosi dengan berbagai macam media sosial, serta juga mengiklankan di TV dan YouTube. Selanjutnya adalah evaluasi platform dari pelanggan dan maintenance yang berarti pemeliharaan untuk menciptakan kemudahan dalam akses pelanggan. Yang kedelapan, key partners. Dari hal ini merupakan siapa yang berkaitan dengan Shopee dan dapat membuat bisnis Shopee berjalan dan berkembang, yaitu orang yang menjual produk di Shopee, jasa ekspedisi, dan kerjasama dengan berbagai macam bank. Adapun kerjasama dengan retail waralaba seperti Indomaret atau Alfamart. Shopee Pay untuk pembayaran produk yang dibeli oleh pelanggan. Cost struktur. Hal ini merupakan biaya yang dikeluarkan Shopee untuk mendukung bisnisnya berjalan, yaitu dari biaya karyawan Shopee, biaya server, internet, promosi, maintenance, dan juga biaya umum dan administrasi. Berikut adapun tips dalam menentukan BMC, yaitu yang pertama menentukan pasar dan nilai manfaat produk. Yang kedua melakukan analisa kompetitor. Yang ketiga mengurutkan elemen secara sistematis. Yang keempat pastikan semua elemen saling mendukung. Yang kelima melakukan review kembali terhadap BMC yang sudah disusun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.